Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru terkait bantuan insentif ya untuk guru di bawah naungan Kemendikbudristek. Seperti halnya video kemarin, kami sempat mengupload video terkait bantuan insentif, tetapi itu diperuntukkan untuk guru non-PNS yang ada di naungan Kemenak. Nah, kali ini untuk lebih adilnya, kami kembali mengupdate informasi terkait bantuan insentif sebesar 3,6 juta per tahun ya, per 1 tahun, berarti sekitar 300.000 per bulan yang diperuntukkan bagi guru non-ASN di naungan Kemendikbudristek. Banyak yang bertanya-tanya atau menganggap kami berbohong, hoax istilahnya. Mana bang, tidak ada bantuannya, tidak ada bantuan yang masuk ya, omong kosong. Nah, Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan bahwasanya ada persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh guru honorer di bawah naungan Kemendikbud, atau dalam hal ini masa kerja guru honorer yang diakui untuk mendapatkan bantuan insentif Bapak Ibu ya. Jadi memang ini sudah diatur dalam sebuah persekjen ya, atau persekjen ya, persekjen peraturan sekretaris jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun anggaran 2022. Jadi ini final Bapak Ibu ya, ini bukan hoax, ini final. Dan di sini kita akan menelaah kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga banyak guru honorer di bawah naungan Kemendikbud itu tidak mendapatkan bantuan insentif ini berdasarkan Persekjen nomor 9 tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui ada masa kerja guru ya yang diakui untuk mendapatkan bantuan insentif. Jadi ada semacam berapa tahun Bapak Ibu mengabdi baru memenuhi syarat, salah satu syarat mutlak terkait masa kerja guru honorer yang diakui untuk mendapatkan bantuan sebesar 3.600.000. Nah, di sini kita langsung saja to the point Bapak Ibu ya. Kita langsung menuju ke halaman 5 ya. Nah, di sini di salinan lampiran peraturan Persekjen Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya untuk bantuan diberikan kepada pendidik ya, pendidik pada kelompok bermain berarti KB ya, KB dan tempat penitipan anak. Jadi ini juga diberikan kepada kelompok bermain dan tempat penitipan anak Bapak Ibu ya. Kemudian bantuan ini juga diberikan kepada guru pada taman kanak-kanak ya. Jadi guru pada taman kanak-kanak atau guru TK berstatus non ASN itu berhak juga mendapatkan bantuan ini Bapak Ibu. Kemudian guru pada satuan pendidikan sekolah dasar, guru SD ya. Kemudian guru pada satuan pendidikan menengah ya, guru SMP SMA. Kemudian guru pada satuan pendidikan khusus ya, SLB ini juga masuk ya. Guru-guru yang ada itu yang bisa mendapatkan bantuan insentif dari Kemendikbudristek itu berstatus non pegawai negeri sipil ya, seperti itu ya. Jadi itu harus istilahnya berstatus pegawai negeri sipil. Nah, di sini untuk pendidik ya, pendidik pada KBTPA sebagaimana dimaksud pada huruf 1 huruf A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, di sini meskipun Bapak Ibu memiliki ijazah paling rendah SMA, ini untuk KB dan tempat penitipan anak ya, bertugas pada KB dan TPA dan juga terdapat di Dapodik, ada satu persyaratan mutlak yang harus Bapak Ibu pahami,
ya ada satu persyaratan mutlak, yaitu Bapak Ibu wajib memiliki masa kerja paling rendah 11 tahun ya, secara terus-menerus terhitung dari bulan Januari 2022. Jadi masa kerja Bapak Ibu itu paling rendah 11 tahun bagi guru honorer yang ada di kelompok bermain dan tempat penitipan anak, agar bisa memenuhi syarat masa kerja untuk diberikan bantuan insentif. Jadi kesimpulannya, meskipun Bapak Ibu sudah bisa memenuhi 4 persyaratan lainnya, tetapi ternyata masa kerja Bapak Ibu itu di bawah 11 tahun, maka secara otomatis Bapak Ibu guru yang berada di kelompok bermain atau tempat penitipan anak itu tidak bisa mendapatkan bantuan insentif ya. Nah, jadi untuk kelompok bermain dan TPA itu bentuk uangnya, besarannya itu adalah 200.000 per bulan Bapak Ibu ya. Berarti kalau dalam satu bulan 2,4 juta rupiah untuk guru yang ada di kelompok bermain dan TPA. Jadi kesimpulan seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, bahwasanya meskipun Bapak Ibu memiliki ijazah, masuk kriteria ijazah, terdata di Dapodik, tidak berstatus sebagai ASN, tetapi masa kerja Bapak Ibu itu di bawah 11 tahun, maka secara logika dan secara aturan Bapak Ibu itu tidak bisa menerima bantuan insentif. Seperti itu ya. Ini untuk guru yang ada di kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Kemudian kita pindah untuk guru yang ada, guru yang mengajar di TK, SD, SMP, SMA ataupun pendidikan luar biasa ya, atau SLB. Nah, di sini dikatakan guru sebagaimana dimaksud pada huruf angka 1 huruf B sampai dengan E harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, belum memiliki serdik ya. Jadi wajib ya, yang sudah memiliki serdik tidak bisa dapatkan bantuan ini. Kemudian berijazah paling rendah S1 ya. Jadi wajib S1. Memiliki NUPTK Bapak Ibu ya. Jadi memiliki NUPTK, memenuhi beban kerja ya, berarti 24 jam, terdata dalam Dapodik. Nah, tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara. Nah, yang paling penting adalah ini, huruf G ya, huruf G. Memiliki masa kerja paling rendah 17 tahun ya, secara terus-menerus terhitung mulai dari bulan Januari 2022 yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru yang ada di TK, SD, SMP, SMA memenuhi persyaratan mulai dari huruf A, B, C, D, E, dan F, tetapi ternyata masa kerja Bapak Ibu itu di bawah dari 17 tahun, misalkan masa kerja Bapak Ibu 12 tahun secara terus menerus, maka Bapak Ibu tidak mendapatkan bantuan insentif sebesar 300.000 per bulan atau 3,6 juta per tahun ya. Kenapa? Karena yang huruf G itu ada patokan masa kerjanya Bapak Ibu ya, paling rendah 17 tahun secara terus-menerus terhitung dari bulan Januari 2022 yang dibuktikan dengan SK keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Berarti SK kepala sekolah ya, seperti itu. Nah, besaran uang yang diterima sebagai imbalan dari bantuan insentif untuk kelompok bermain dan tempat penitipan anak itu 200.000 per bulan, diterimakan pada saat bulan Desember 2022, berarti 2,4 juta. Nah, sedangkan untuk jenjang TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus itu ditetapkan sebagai penerima bantuan Bapak Ibu ya, sebesar 300.000 rupiah per bulan. Berarti kalau dikalikan dalam satu tahun itu 3,6 juta ya, 3,6 juta. Jadi intinya di sini dikatakan bahwasanya ya, pencairannya itu ya ini ya, tata kelola penyaluran ya, tata kelola penyaluran dilakukan dalam satu kali dalam satu tahun
anggaran secara sekaligus. Berarti nantinya itu penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf C itu dilakukan paling lambat pada bulan Desember 2022. Jadi nantinya di bulan ini bagi yang memenuhi semua persyaratan itu akan menerima bantuan insentif di bulan ini Desember ya. Nah, itu yang admin bilang tadi ya, itu yang admin bilang tadi bahwasanya perhatikan masa kerja ya. Jadi meskipun Bapak Ibu oke di bagian A, B, C, D, E, dan F, tetapi ternyata masa kerja Bapak Ibu tidak memenuhi syarat, maka Bapak Ibu tidak berhak untuk menerima bantuan insentif. Dan saya rasa terjawablah pertanyaan dari teman-teman, kenapa kita tidak mendapatkan bantuan insentif dari Kemendikbud padahal sudah ada aturannya di Perseksjen nomor 9 tahun 2022 tentang bantuan insentif. Karena memang ada salah satu aturan, ada salah satu persyaratan yang berat ya, yaitu terkait masa kerja yang dipatok Bapak Ibu ya. Masa kerja guru honorer yang diakui untuk mendapatkan bantuan insentif sebesar 3,6 juta. Oke, seperti ini ya informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.